Kisah Keagungan Masjid Hagia Sophia, narrated by Yantos RW. Sebelumnya, silakan di subscribe, like, and share sebagai bagian dari dakwah kita. Hagia Sophia atau Hagia Sophia dari bahasa Yunani, Hagia Sophia Bizantum Yunani, Hagia Sophia. Bahasa Latinnya Santa Sophia atau Santa Sapientia. Sedangkan bahasa Arabnya adalah Hagia Sophia atau kebijaksanaan suci. Adalah sebuah tempat ibadah di Istanbul, Republik Turki. Dari masa pembangunannya pada tahun 537 Masehi sampai 1453 Masehi, awalnya bangunan ini merupakan sebuah katedral ortodoks dan tempat kedudukan Patriark Ekumenis Konstantinopel. Kecuali pada tahun 1204 sampai 1261, ketika tempat ini diubah menjadi katedral Katolik Roma di bawah kekuasaan Kekaisaran Latin Konstantinopel. Kemudian bangunan ini menjadi sebuah masjid mulai tanggal 29 Mei 1453 sampai 1931 pada masa kekuasaan Kesultanan Utsmani. Kemudian bangunan masjid ini disekulerkan dan dibuka sebagai museum pada 1 Februari 1935 oleh Republik Turki. Dari perjalanan sejarah ini, maka kita harus menjaga masjid dengan sebaik-baiknya agar tidak terpengaruh dengan sekuler seperti yang terjadi pada masjid ini dijadikan sebagai museum. Tapi alhamdulillah, kemudian museum ini dikembalikan menjadi masjid pada hari Jumat, tepatnya 10 Juli 2020, setelah pengadilan Turki memutuskan bahwa konversi Hagia Sophia pada tahun 1934 yang menjadikan masjid sebagai museum adalah ilegal. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Keputusan ini membuka jalan untuk kembali mengubah monumen tersebut menjadi masjid. Masjid Hagia Sophia terkenal akan kubah besarnya. Hagia Sophia dipandang sebagai lambang arsitektur Bizantium dan dikatakan telah mengubah sejarah arsitektur. Bangunan ini tetap menjadi katedral terbesar dulunya selama hampir 1000 tahun sampai katedral Sempidia diselesaikan pada tahun 1520. Bangunan yang sekarang ini awalnya dibangun sebagai sebuah gereja antara tahun 532-537 atas perintah Kaisar Romawi Timur Justinianus I dan merupakan gereja kebijaksanaan suci ketiga yang dibangun di tanah yang sama. Dua bangunan sebelumnya telah hancur karena kerusuhan. Bangunan ini didesain oleh ahli ukur Yunani Isidore dari Miletus dan Anthemius dari Tralles. Nah, pada tahun 1453 Masehi, Konstantinopel ditaklukkan oleh Utsmani di bawah kepemimpinan Sultan Mehmed II yang kemudian memerintahkan
perubahan gereja utama Kristen Ortodoks menjadi masjid yang sangat agung yang dikenal dengan Hagia Sophia dalam ejaan Turki. Bangunan yang berada dalam keadaan rusak ini memberi kesan kuat pada penguasa Utsmani dan memutuskan untuk mengubahnya menjadi masjid yang megah dan agung di Turki. Tentunya bangunan ini telah direnovasi dan sesuai dengan masjid. Bagi berbagai atribut keislaman seperti mihrab, mimbar, dan 4 menara ditambahkan. Hagia Sophia tetap bertahan sebagai masjid sampai tahun 1931 Masehi. Kemudian bangunan ini ditutup bagi umum oleh pemerintah Republik Turki dan dibuka kembali sebagai museum 4 tahun setelahnya, 1935. Dan pada tahun 2014, Hagia Sophia menjadi museum kedua di Turki yang paling banyak dikunjungi, menarik hampir 3,3 juta wisatawan per tahun. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Budaya dan Pariwisata Turki, Hagia Sophia merupakan tempat di Turki yang paling menarik perhatian wisatawan pada tahun 2015. Dari pengubahan awal bangunan ini menjadi masjid sampai pembangunan Masjid Sultan Ahmed, juga dikenal dengan Masjid Biru yang ada di Turki pada tahun 1616. Hagia Sophia merupakan masjid yang utama di Istanbul. Arsitektur Bizantium pada Hagia Sophia mengilhami banyak masjid Utsmani seperti Masjid Biru, Masjid Shahzade atau Masjid Pangeran, Masjid Sulaimaniye, Masjid Rustem Pasha, dan Masjid Kilik Ali Pasha. Semoga keagungan Masjid Hagia Sophia yang ada di Turki ini dan kisah perjalanannya, bagaimana masjid ini telah mengalami berbagai perubahan karena terjadinya perubahan pemerintahan yang merubah masjid menjadi museum, dan alhamdulillah masjid ini kembali difungsikan menjadi masjid yang paling megah, paling mewah di Turki, Masjid Hagia Sophia. Pelajaran yang menarik bagi kita umat muslim untuk tetap menjaga masjid, keagungan masjid jangan sampai terganggu oleh sekuler. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.